Mas, pelan-pelan. Aku beneran gak kuat lagi. Suara tangis Riko pecah malam itu di dalam kamar perawatan. Memiliki istri seorang instruktur senam bernama Maya yang bertubuh sangat bugar dan berenergi tinggi, ternyata menjadi pengalaman yang membuat fisiknya kewalahan. Maya langsung membuka bajunya di depan Riko. Suasana kamar rawat inap yang tadinya dingin mendadak berubah sangat hangat. Gesekan fisik yang terjadi di antara mereka berlangsung cepat dan intens, sampai cairan keringat menetes membasahi kasur busa rumah sakit. Halo penonton setia, kalian sedang menonton dari kota mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita masuk ke kisah lengkap drama perselingkuhan dan penyesalan ini, pastikan kalian klik tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Pernikahan yang baru berjalan 2 minggu seharusnya menjadi masa-masa yang penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan bagi pasangan pengantin baru. Namun, kenyataan pahit justru harus dirasakan oleh Riko, seorang pemuda berusia 23 tahun yang bekerja sebagai staf administrasi biasa. Ia baru saja menikahi Maya, seorang wanita berusia 31 tahun yang berprofesi sebagai instruktur senam profesional. Pekerjaan Maya yang selalu menguras energi setiap hari membentuk fisiknya menjadi sangat bugar, memiliki bentuk tubuh yang atletis, serta tingkat stamina yang jauh melampaui rata-rata wanita pada umumnya. Sayangnya, keunggulan fisik dan daya tahan yang luar biasa tersebut justru menjadi awal penderitaan bagi Riko yang memiliki postur tubuh cenderung lemah dan sering merasa lelah setelah beraktivitas seharian. Kondisi fisik Riko yang terus menurun membuatnya harus menjalani perawatan intensif di salah satu kamar klinik rawat inap di desa mereka. Di dalam ruangan yang dingin dan beraroma obat-obatan tersebut, Riko berharap bisa mendapatkan istirahat yang cukup untuk mengembalikan kesehatannya. Namun, harapan itu sirna begitu malam tiba dan jam besuk telah berakhir. Maya yang setia menemani di dalam kamar rawat inap tidak pernah bisa menahan gairahnya yang bergejolak. Dengan sifatnya yang sangat agresif, Maya selalu mendesak Riko untuk melakukan hubungan suami istri di atas ranjang pasien yang sempit. Setiap sentuhan keras dan paksaan fisik dari istrinya membuat Riko harus menahan rasa sakit yang luar biasa pada seluruh badannya yang sedang terkulai lemah. Penderitaan fisik yang dialami Riko secara terus-menerus setiap malam akhirnya berdampak buruk pada kondisi mentalnya. Kasur busa rumah sakit yang dingin kini berubah menjadi tempat yang paling menakutkan bagi Riko. Setiap kali matahari terbenam dan bayangan malam mulai memasuki jendela kamar perawatan, jantung Riko langsung berdegup kencang akibat rasa cemas yang mendalam. Tubuhnya akan mendadak gemetar ketakutan setiap kali melihat Maya berjalan mendekati ranjang tempatnya berbaring. Riko merasa terjebak dalam penderitaan yang sangat menyiksa. Merasa asing dengan tubuhnya sendiri, dan tidak tahu harus minta tolong kepada siapa untuk menyelamatkan dirinya dari trauma fisik yang terus berulang di dalam kamar rawat inap tersebut. Pertahanan batin Riko akhirnya runtuh sepenuhnya setelah tidak lagi mampu menahan rasa sakit fisik dan trauma mental yang terus menyiksanya setiap malam. Ketika suasana klinik rawat inap mendadak sunyi dan istrinya tertidur lelap, Riko mengumpulkan sisa-sisa tenaganya dengan sisa keberanian yang ada. Dengan langkah kaki yang gemetar dan nafas yang terengah-engah, pemuda berusia 23 tahun itu nekat menyelinap keluar dari kamar perawatannya. Sambil memegangi tiang infus yang roda-rodanya berderit pelan di atas lantai keramik dingin, Riko berjalan terhuyung-huyung melintasi koridor klinik yang gelap. Keadaan fisiknya yang sangat lemah dan wajahnya yang pucat pasi memperlihatkan betapa dalam penderitaan yang selama ini ia sembunyikan sendirian.
Langkah terputus-putus itu akhirnya membawa Riko sampai di depan meja jaga malam perawat. Di sana, ia bertemu dengan Nita, seorang perawat senior berusia 29 tahun yang malam itu bertugas menjaga area rawat inap. Melihat pasiennya datang dalam keadaan mengenaskan, dengan derai air mata yang membasahi pipi, Nita segera mengajak Riko duduk di dalam ruangan jaga yang remang-remang. Di ruangan yang sepi itu, Riko meluapkan seluruh isi hatinya yang terpendam. Dengan suara terbata-bata dan histeris, Riko menceritakan setiap detail penderitaan intim yang dialaminya bersama Maya, termasuk bagaimana stamina istrinya yang luar biasa sebagai instruktur senam telah membuat tubuh dan mentalnya tertekan parah hingga mengalami trauma fisik yang menyiksa. Namun, kepolosan Riko yang menumpahkan seluruh rahasia rumah tangganya justru memicu hal yang sama sekali tidak ia duga. Bukannya merasa iba atau memberikan solusi medis untuk menenangkan pasiennya, cerita jujur dan gamblang dari mulut Riko justru membakar imajinasi liar di dalam pikiran Nita. Rasa empati seorang tenaga medis seketika sirna dari dada Nita, berganti dengan gairah penasaran yang mendalam terhadap sosok Maya. Berpura-pura mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan kata-kata penenang yang palsu, otak Nita mulai menyusun niat licik. Di balik senyum ramahnya yang menipu, Nita berniat memanfaatkan kelemahan Riko untuk bisa mendekati, memikat dan merebut Maya demi memuaskan rasa penasaran serta keinginan pribadinya. Keesokan harinya, Nita mulai menyusun langkah licik untuk melancarkan niat buruk yang sudah ia rencanakan dengan matang. Perawat senior berusia 29 tahun itu memanfaatkan momen ketika Maya sedang berada di lorong klinik rawat inap. Dengan memasang wajah ramah dan penuh keramahan yang menipu, Nita mendekati Maya yang memiliki postur tubuh tinggi, atletis, dan berotot khas seorang instruktur senam. Nita berpura-pura sangat membutuhkan bantuan tenaga fisik yang kuat dari seorang wanita bugar seperti Maya untuk memindahkan beberapa peralatan medis berat yang baru saja tiba dan menumpuk di dalam ruang terapi khusus klinik. Demi memastikan Maya tidak memiliki alasan untuk menolak permintaan tersebut, Nita menawarkan imbalan sejumlah uang tunai yang cukup besar sebagai bentuk apresiasi atas tenaga yang dikeluarkan. Maya yang pada dasarnya berhati polos dan memang sudah terbiasa melakukan aktivitas fisik berat setiap hari, sama sekali tidak menaruh rasa curiga terhadap tawaran menggiurkan itu. Di dalam pikirannya, ini hanyalah sebuah bantuan pekerjaan sampingan yang wajar dan halal untuk menambah penghasilan serta mengisi waktu luangnya selama menemui suaminya yang sedang menjalani perawatan di klinik tersebut. Tanpa prasangka buruk sedikit pun, Maya langsung menyetujui ajakan Nita dengan penuh semangat. Dengan rasa percaya yang tinggi, Maya melangkahkan kakinya mengikuti Nita menyusuri lorong menuju ruang terapi khusus yang terletak di bagian paling belakang bangunan klinik. Pintu kayu tebal ruangan itu tampak tertutup rapat dan terisolasi dari jangkauan lalu lalang pasien maupun staf medis lainnya. Maya sama sekali tidak menyadari bahwa balik pintu tersebut bukanlah sekadar tumpukan alat medis yang harus dipindahkan, melainkan sebuah jebakan perangkap terlarang yang sudah dirancang dengan sangat rapi oleh Nita untuk menjerat fisik dan gairahnya ke dalam jaring-jaring perselingkuhan yang berbahaya. Suasana di dalam ruang terapi khusus mendadak berubah sangat hangat dan dipenuhi aroma parfum yang menggoda ketika pintu kayu tebal itu dikunci rapat dari dalam. Maya, yang awalnya bermaksud membantu memindahkan peralatan medis, mendadak terpaku saat menyadari bahwa Nita tidak sendirian di dalam ruangan tersebut. Di sana telah menunggu 4 rekan Nita yang berparas sangat cantik dan bertubuh seksi, yaitu Lisa, 26 tahun, fisioterapis, Tari, 25 tahun, apoteker, Clara, 27 tahun, ahli gizi, dan Vina,
24 tahun, asisten medis. Kelima wanita muda itu sengaja berkumpul untuk melancarkan jaring rayuan terlarang yang sudah mereka rencanakan bersama. Tanpa membuang waktu, kelima wanita seksi itu segera mengelilingi dan menggiring Maya ke dekat ranjang terapi. Gerakan lembut dan tatapan memikat dari mereka secara perlahan meruntuhkan kewaspadaan Maya. Nita melangkah mendekat, lalu dengan berani memegang dada Maya dan memintanya untuk membuka baju agar memperlihatkan bentuk tubuhnya yang atletis dan berotot. Maya, yang awalnya merasa canggung dan ragu, perlahan-lahan mulai kehilangan akal sehatnya akibat sentuhan serta pujian bertubi-tubi dari kelima wanita tersebut. Suasana ruangan semakin memanas saat Maya melepaskan pakaiannya, memperlihatkan dadanya yang tegap di depan pandangan mengagumi dari para staf medis muda tersebut. Pertahanan diri Maya akhirnya runtuh sepenuhnya, terkikis oleh gelombang gairah liar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kelima wanita itu memeluk erat dan merayu Maya di atas ranjang terapi secara bergantian. Suasana semakin bergejolak ketika Maya mulai bermain berturut-turut, memuaskan hasrat bersama kelima wanita seksi tersebut di atas ranjang medis. Gesekan fisik yang intens dan cepat membuat cairan keringat mereka menetes deras, membasahi kasur, hingga mengalir ke atas lantai ruangan. Pengalaman intim bersama 5 wanita sekaligus membuat Maya benar-benar terbuai, melupakan komitmen pernikahannya, serta mengabaikan Riko yang saat itu sedang terbaring lemah sendirian di kamar rawat inap. 2 minggu berlalu dengan cepat setelah kejadian di ruang terapi tersebut. Namun, rahasia gelap yang tersembunyi rapat akhirnya tidak lagi mampu ditutup-tutupi. Kecerobohan kecil di suatu sore menjadi titik awal kehancuran seluruh skenario bohong yang dijalankan Maya. Saat itu, kondisi fisik Riko sudah mulai membaik, dan ia telah diperbolehkan pulang dari klinik rawat inap. Dengan niat baik sebagai seorang suami yang ingin membantu pekerjaan rumah tangga, Riko berinisiatif mengambil pakaian kotor yang baru saja dilepaskan oleh istrinya untuk dibersihkan. Namun, saat jemari tangannya memegang kerah baju olahraga milik Maya, indera penciuman Riko menangkap aroma wangi parfum wanita yang sangat tajam dan melekat erat. Aroma khas tersebut sangat ia kenali sebagai wangi parfum milik Nita, perawat senior tempat ia pernah mencurahkan seluruh isi hati dan penderitaannya. Rasa curiga yang mendalam langsung menyergap dada Riko dan membuat jantungnya berdegup kencang secara tidak teratur. Memanfaatkan momen ketika Maya sedang berada di dalam kamar mandi dan gemericik air terdengar mengalir deras, Riko yang tangannya gemetar hebat memberanikan diri mengambil ponsel milik istrinya yang tergeletak di atas meja samping tempat tidur. Begitu layar telepon berhasil dibuka tanpa hambatan, seluruh dunia Riko seolah luntuh berkeping-keping tanpa ada sisa. Di dalam aplikasi pesan singkat, Riko menyaksikan kenyataan yang sangat memuakkan dan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menemukan deretan pesan mesra yang vulgar, foto-foto tanpa busana di dalam ruang terapi, hingga rekaman riwayat pertemuan terlarang yang dikirimkan secara berkala oleh Nita. Kehancuran batin Riko semakin menjadi-jadi saat menyadari bukti nyata dalam percakapan tersebut bahwa Maya bukan hanya berselingkuh dengan Nita seorang. Istrinya ternyata telah terjerumus sangat jauh dan melakukan hubungan intim berturut-turut bersama 4 wanita seksi lainnya, yaitu Lisa, Tari, Clara, dan Vina. Kenyataan pahit bahwa orang yang ia percayai dan tempat ia mengadu justru memanfaatkannya untuk menjebak istrinya, membuat dada Riko terasa sesak luar biasa. Tangis histeris Riko pun pecah membelah keheningan rumah sore itu, meluapkan seluruh rasa sakit hati, kekecewaan mendalam, dan kemarahan besarnya atas pengkhianatan keji yang dilakukan oleh istri serta perawat yang selama ini ia anggap baik.
Terbongkarnya kebenaran keji itu membuat seluruh pertahanan dan kedok Nita runtuh seketika. Rasa bersalah yang teramat dalam menghantam dadanya saat melihat kehancuran batin Riko, pasien yang dulu meluapkan rasa percaya kepadanya. Sadar akan kekhilafan besar yang ia ciptakan, Nita mengambil tindakan tegas dengan mengakhiri seluruh hubungan gelapnya bersama Maya secara permanen. Ia melarang Maya untuk menghubungi Lisa, Tari, Clara, maupun Vina lagi. Dengan penuh penyesalan, Nita menyuruh Maya pulang berlutut memohon ampun, serta mendedikasikan seluruh waktunya untuk merawat dan menyembuhkan luka trauma Riko. Demi memutus sisa-sisa dosa dan menghapus keaibannya, Nita mengundurkan diri dari klinik rawat inap tersebut, lalu pindah ke kota Surabaya untuk memulai hidup baru sebagai pemilik usaha apotik kecil. Waktu 3 tahun berlalu membawa perubahan dan kedewasaan besar dalam kehidupan rumah tangga Riko dan Maya. Maya benar-benar membuktikan penyesalan serta ketulusannya dengan berubah total menjadi seorang istri yang penuh kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang. Perlakuan hangat dan perhatian konsisten dari Maya secara perlahan berhasil mengikis luka trauma mendalam yang selama ini menyiksa jiwa Riko. Pernikahan mereka yang dulunya berada di ambang kehancuran, kini kembali harmonis dan dipenuhi rasa saling pengertian. Kebahagiaan keluarga kecil itu terasa semakin sempurna dengan hadirnya seorang buah hati yang sehat, lucu, dan menggemaskan di tengah-tengah kehidupan mereka. Didorong oleh kedamaian batin dan jiwa yang lapang, Riko bersama Maya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Surabaya, membawa anak mereka demi menemui Nita. Pertemuan yang terjadi di dalam apotek sederhana milik Nita berlangsung dengan suasana yang penuh haru dan diwarnai air mata keikhlasan. Kedatangan Riko dan Maya bukan lagi untuk mengungkit luka atau dendam masa lalu, melainkan untuk memberikan pengampunan yang tulus. Di ruangan tersebut, ketiganya saling melempar senyum hangat, menyambut lembaran baru hubungan pertemanan yang bersih dari rasa benci, serta merayakan kedamaian hidup yang telah mereka temukan masing-masing.